Tensi panas perseteruan hukum antara Kube, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo CS memasuki babak baru. Setelah kabar mengenai lengkapnya berkas perkara atau P21 mencuat, kuasa hukum Kubu Jokowi, Yakub Hasibuan, langsung melayangkan serangan balik yang tak main-main. 5 pesan menohok yang disebut-sebut sebagai skakmat hukum resmi dilepaskan. Mulai dari sindiran tajam soal status residivis yang terkesan mendapat hak istimewa karena belum juga ditahan, hingga kesiapan mengejutkan dari mantan Presiden Jokowi yang menyatakan siap hadir dan bertatap muka langsung di meja hijau. Lantas, bagaimana rincian serangan balik yang bikin kubu lawan ketar-ketir ini? Mari kita bedah satu persatu. Kepastian hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo CS tampaknya mulai menemui titik terang. Menyusul mencuatnya kabar bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, kubu mantan Presiden Joko Widodo meyakini bahwa proses persidangan akan segera digelar. Kuasa hukum kubu Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa bergulirnya kasus ini ke meja hijau kini tinggal menunggu waktu. Kabar P21 ini menjadi momentum krusial yang menegaskan bahwa penegakan hukum atas dugaan penyebaran berita bohong tersebut berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Jadi kalau P21 itu kan hanya formulir internal antara kejaksaan juga sebenarnya dengan kepolisian. Jadi kami tidak terlalu menanggapi lah apakah ini sudah P21 atau belum. Menurut kami kurang relevan juga. Karena yang penting itu adalah berkas lengkap, tidak ada lagi petunjuk. Tentunya kan berarti siap dilimpahkan. Kalau lengkap artinya apa? Ya sudah pasti akan disidangkan. Jadi kalau dari kami pendapatnya antara P21 itu sudah ada atau segera akan ada karena sudah lengkap. Jadi hanya itu dua pilihannya. Jadi kita lihatlah timeline mungkin beberapa minggu ini lah kita. Sudah ada, sudah lengkap ya. Berarti akan nggak mungkin mundur ya, Bang? Penegasan aja sih ya? Iya, bisa saja P21 udah ada ternyata. Kita nggak tahu nih sekarang. Bisa aja kemarin keluar P21-nya. Sehingga cara tahunya gimana? Setelah P21 itu kan akan ada panggilan untuk penyerahan tahap 2 biasanya lah kalau bahasa hukum teknisnya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini para tersangka akan dipanggil untuk dilakukan tahap 2. Antara itu atau akan dilakukan penahanan. Kalau penahanan berarti kan tahap 2-nya ketika dalam tahanan nanti. Kalau tidak ditahan berarti akan ada panggilan untuk melakukan tahap 2. Sikap menarik ditunjukkan oleh kubu mantan Presiden Joko Widodo dalam mengawal kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo CS. Alih-alih melakukan tekanan publik, tim hukum yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses penahanan kepada kewenangan aparat penegak hukum. Kendati menyatakan tidak mendesak, kubu Jokowi memberikan catatan hukum yang tajam. Menurut mereka, secara undang-undang, seluruh persyaratan formal dan material untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS sebenarnya telah terpenuhi secara sah. Langkah ini dinilai sebagai cara halus kubu Jokowi dalam mengingatkan asas kepatutan hukum di tengah masyarakat. Tentunya kembali penahanan ini adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Kalau kami sih dari awal tidak pernah memaksa untuk melakukan penahanan dan sebagainya. Cuman kayak yang kami soroti itu adalah perkara ini sudah cukup lama. Karena yang diinginkan Pak Jokowi bukan mereka di penjara kok. Kepastian hukum mengenai ijazahnya. Kalau ini tidak disidangkan kan tidak mungkin ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan oleh karenanya orang yang menyatakan palsu yaitu menyatakan fitnah. Jadi kan yang kami tunggu sebenarnya itu. Jadi kalau penahanan yang kami serahkan sepenuhnya pada para penyidik melihatnya seperti apa. Berarti dari pihak Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak ingin seperti yang digembar-gemborkan para teman-teman dan sekitarnya bahwa harus ditahan. Gini, kalau kita lihat secara objektif Mbak, sebenarnya pandangan kami syaratnya terpenuhi. Salah satunya pengulangan dugaan tindak pidana dilakukan. Bukan yang berkurang, makin intens, makin kencang, makin aneh-aneh lagi teorinya sebenarnya. Tapi kembali lagi, itu kan merupakan kewenangan para penyidik. Jadi kalau kami tidak pernah memaksa atau mendukung ataupun mendesak lah. Tapi kalau secara hukum sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi. Jadi saya tidak akan kaget. Sorotan tajam kembali diarahkan kepada proses hukum.
Roy Suryo CS terkait kasus dugaan ijazah palsu. Kubu mantan Presiden Joko Widodo melalui tim hukumnya, Yakub Hasibuan secara terbuka menyindir posisi Roy Suryo CS yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Pihak Yakub menilai ada kejanggalan berupa hak istimewa yang didapatkan oleh para tersangka. Penegasan ini didasari atas status hukum Roy Suryo yang merupakan seorang residivis dalam kasus pidana sebelumnya. Menurut kubu Jokowi, status residivis tersebut seharusnya menjadi pertimbangan kuat bagi aparat untuk melakukan penahanan demi keadilan hukum yang setara. Bukan hanya Pak Jokowi sih, kami juga sebenarnya pernah menanyakan itu sebenarnya. Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi ini presiden justru haknya harus dikurangkan? Kan enggak. Justru kalau pihak sana kan membangun narasinya diputar balik. Pak Jokowi dispesialkan nih. Justru kalau kita objektif melihatnya dari atas, justru mereka yang sangat spesial loh. Bayangkan, tersangka sampai sekarang tidak ditahan. Kemudian minta lapor, minta diulang, coba pakai yang independen. Keluarkan rilis dari penyidik. Kami sudah cari, tapi mereka memang tidak punya lain, mau ke yang lain lah, Andri dan sebagainya. Memang tidak ada barangnya, jadi tidak bisa dilakukan. Ini kan semua adalah fasilitas-fasilitas yang sebenarnya diberikan kepada tersangka yang ekstra. Kalau perkara kita yang biasanya mana mungkin ada seperti itu. Tersangka seperti ini mengulangi perbuatan, jemput langsung besoknya. Dan wajib lapornya juga menjadi satu kali seminggu, Bang. Exactly. Jadi sebenarnya kalau dibilang narasinya itu adalah Pak Jokowi spesial, kan justru kami sekarang mempertanyakan, apa iya karena Pak Jokowi pernah menjadi presiden, hak hukumnya harus dicederai, dibiarkan karena dia bisa dimaki begitu saja di media dan masyarakat boleh melakukan itu? Kan tidak. Semua orang kan sama di hadapan hukum. Babak akhir dari polemik dugaan ijazah palsu tampaknya akan menyajikan momen kelangkaan hukum yang luar biasa. Kubu mantan Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kliennya sama sekali tidak akan menghindar dari proses peradilan. Sebaliknya, melalui sang pengacara Yakub Hasibuan, Jokowi dinyatakan siap untuk hadir secara fisik dan bertatap muka langsung dengan Roy Suryo CS di persidangan mendatang. Sikap proaktif ini diambil sebagai bentuk komitmen total untuk mematahkan segala narasi bohong yang selama ini bergulir, sekaligus menegaskan bahwa kebenaran formil maupun material siap diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim. Kalau Pak Jokowi memang pertanyaannya simpel, jadi kapan saya harus datang ke sidang? Karena dari awal kami sampaikan, Pak, konsekuensinya ya Pak, kalau Bapak melaporkan Bapak harus datang loh. Gitu ya. Tapi oke lah, saya komit karena satu-satunya cara ini doang Mas. Betul, saya bilang, udah kita komit, fight. Oke. Nah setelah itu sekarang pertanyaannya kapan? Pak Jokowi sudah tidak sabar ingin permasalahannya cepat selesai. Dan salah satu caranya apa? Dengan cepat disidangkan, untuk menunjukkan ijazahnya, dan mudah-mudahan majelis hakim bisa bersikap objektif juga, melihat ini secara keseluruhan dan segera menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa betul ijazah itu asli. Perkembangan perkara hukum yang menyeret nama Roy Suryo CS terus memantik reaksi dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari kubu mantan Presiden Joko Widodo. Menanggapi dinamika yang berkembang pasca kabar P21, tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan memberikan pernyataan tegas terkait status penahanan para tersangka. Pihak Yakub menilai, jika aparat penegak hukum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS dalam waktu dekat, hal tersebut adalah keputusan yang wajar dan tidak perlu diherankan. Langkah itu dipandang murni sebagai bagian dari prosedur normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tapi kembali lagi, itu kan merupakan kewenangan para penyidik. Jadi kalau kami tidak pernah memaksa atau mendukung ataupun mendesak lah. Tapi kalau secara hukum sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi. Jadi saya tidak akan kaget kalau ternyata dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan. Sama sekali tidak kaget. Justru kami ya cukup expect lah kalau itu dilakukan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.